Nah, selain itu perlu kita pahami bersama bahwa kualitas pemilih akan sangat menentukan kualitas pemimpin yang terpilih. Kan tahun ini termasuk dalam tahun non tahapan ya Pak, dan pemikiran masyarakat itu masih melihat seolah-olah pengawasan hanya aktif saat tahapan berlangsung saja. Nah, sebenarnya apa sih Pak peran Ketua Bawaslu Kota Bandung di masa non tahapan ini? Ya, tentu kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Bandung untuk tidak hanya menjadi pemilih, tapi juga menjadi bagian daripada pengawas pemilu. Jika menemukan dugaan pelanggaran nanti misalnya begitu ya di masa-masa tahapan, jangan ragu untuk melapor kepada Bawaslu agar setiap proses penyelenggaraan pesta demokrasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip yang jujur, adil dan juga berintegritas. Halo Sobat Bawaslu, bertemu lagi di agenda optimis obrolan pemilu tiap Kamis. Nah, di episode kali ini kita bakal tarik benang merahnya langsung, ngobrol langsung dengan yang memimpin Bawaslu Kota Bandung, yaitu Bapak Dimas Aryana Iskandar. Gimana Pak? Untuk kabar hari ini apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Thank you. sehat. Puji syukur Pak. Di episode sebelumnya Pak, kita sudah ngobrol langsung bersama koordinator divisi yang berada di Bawaslu Kota Bandung, menjelaskan peran serta tugas dan tantangan yang pernah dialami di Bawaslu Kota Bandung. Nah, Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih, Pak, apa sih, Pak, peran serta tugas seorang ketua Bawaslu Kota Bandung? Secara umum, tugas Ketua Bawaslu Kota adalah memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di tingkat kota. Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, khususnya terkait dengan tugas Bawaslu Kabupaten Kota dalam melaksanakan pencegahan, penindakan pelanggaran, serta pengawasan seluruh tahapan pemilu. Nah, ketua memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan seluruh divisi, memastikan pelaksanaan fungsi, pengawasan berjalan secara efektif, serta mengambil keputusan kelembagaan. Nah, selain itu, ketua juga bertanggung jawab dalam memastikan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan. Oh, baik-baik, Pak. Jadi tugas, ketua Bawaslu cukup lumayan berat ya, Pak, ya? Lumayan, lumayan, Kang Ya. Iki. Jadi untuk pertanyaan kedua, Pak, bagaimana sih, Pak, Bapak melihat peran strategis, di tiap masing-masing divisi yang berada di Bawaslu Kota Bandung, Pak? Ya, semua divisi di Bawaslu Kota Bandung itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, divisi pencegahan misalnya fokus pada hulu, mencegah potensi pelanggaran-pelanggaran sejak awal. Nah, divisi penanganan pelanggaran dan divisi penyelesaian sengketa bekerja di hilir ketika terjadi pelanggaran atau potensi-potensi sengketa, baik itu sengketa antar peserta maupun sengketa dengan penyelenggara. Nah, sementara di divisi sumber daya manusia, organisasi dan diklat memastikan kapasitas dari internal pengawas pemilu itu kuat dan kehumasan menjadi jembatan informasi kepada publik, dan ini merupakan satu ekosistem yang kemudian tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Siap siap. Bagaimana sih, Pak, memastikan, setiap divisi di Bawaslu Kota Bandung berjalan dengan selaras, tujuannya gitu? Ya, kuncinya itu ada pada koordinasi yang rutin dan perencanaan bersama-sama. Nah, di Bawaslu Kota Bandung kita selalu melakukan rapat koordinasi dan juga rapat konsolidasi baik mingguan maupun berbasis kegiatan. Nah, biasanya di hari Rabu kita melaksanakan pleno itu untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan mengevaluasi seluruh tahapan yang sudah dijalankan. Nah, selain itu setiap program kerja juga disusun dalam kerangka yang saling terhubung. Jadi tidak ada divisi yang berjalan sendiri. Nah, pimpinan-pimpinan yang lain juga memastikan komunikasi antar divisi tetap terbuka agar kemudian juga tidak menjadi sebuah penghambat dalam melaksanakan program dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Oh, berarti peran ketua sangatlah berat ya, Pak, untuk memastikan di setiap masing-masing divisi itu harus berjalan dengan selaras ya, Pak. Ya. Jadi, itu perbincangan kita, internal ya, Pak. Jadi untuk
pertanyaan berikutnya, bagaimana sih Pak peran ketua menjalani hubungan bersama, pihak eksternal, Pak? Ya, untuk pihak eksternal, peran tersebut juga diatur dalam, tugas kelembagaan Bawaslu, Mmm. khususnya untuk tingkat kota, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Serta diperkuat dengan peraturan Bawaslu itu sendiri terkait dengan tata kerja dan juga kelembagaan. Nah, ketua bertindak sebagai representasi lembaga dalam menjalin koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder seperti KPU, pemerintah daerah, ataupun APH, yang ternaung dalam tim sentra Gakumdu. Eh, Hal ini menjadi penting untuk mendukung efektivitas pengawasan, khususnya dalam aspek pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu. Nah, maka dengan demikian ketua tidak hanya berperan secara internal, tapi juga memastikan terbangunnya sinergi eksternal guna menciptakan pengawasan pemilu yang partisipatif dan juga kolaboratif. Oh, siap siap. Dari, hubungan eksternal tersebut, Pak, bagaimana sih Pak Bawaslu Kota Bandung memastikan, dengan stakeholder itu benar berjalan dengan efektif, tidak hanya, sebatas dengan informasi saja gitu, Pak? Ya, tentu kami memastikan sinergi berjalan sangat efektif melalui koordinasi yang berkelanjutan dan kolaboratif. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota memiliki tugas melakukan pencegahan pelanggaran serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak. Nah, selain itu, kami juga melaksanakan forum-forum koordinasi. Kegiatan ini seperti contoh misalnya kegiatan sosialisasi bersama serta pertukaran data dan informasi. Nah, ini juga diperkuat dengan peraturan Bawaslu terkait dengan tata kerja dan juga hubungan antar lembaga sehingga sinergi yang dibangun tidak hanya formal tetapi benar-benar mendukung efektivitas pengawasan pemilu itu sendiri. Mmm, siap. Jadi dalam menjalin hubungan, dengan berbagai pihak tentu, banyak tantangan ya, Pak, ya. Jadi apa sih, Pak, tantangan yang paling besar yang, pernah dihadapi? Ya, dalam konteks misalnya penanganan pelanggaran khususnya tindak pidana ya, tantangan utamanya adalah adanya perbedaan kewenangan dalam sudut pandang antar lembaga misalnya. Namun demikian juga dalam kerangka Undang-Undang 7 tahun 2017, setiap pihak sebenarnya sudah memiliki peran masing-masing dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah, sehingga yang kami lakukan adalah memperkuat komunikasi dan juga koordinasi agar tidak tumpang tindih atau adanya perbedaan interpretasi antar satu lembaga dengan lembaga yang lain. Mmm. Nah, dengan begitu pelaksanaan pengawasan tetap berjalan efektif dan juga sesuai dengan koridor hukum itu Ya, sendiri. baik, Pak, berbicara saat ini, kan tahun ini termasuk dalam tahun non tahapan ya, Pak, dan pemikiran masyarakat itu masih melihat seolah-olah pengawasan hanya aktif saat tahapan berlangsung saja. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, peran Ketua Bawaslu Kota Bandung di masa non tahapan ini saat ini? Nah, justru di masa non tahapan ini, peran Bawaslu ya salah satunya ketua tetap berjalan dan sangat strategis saya kira di non tahapan ini. Nah, mengacu kepada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa fungsi Bawaslu kan tidak hanya saat tahapan, tetapi juga dalam melakukan upaya pencegahan, lalu kemudian ada penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengawasan, itu dilakukan justru di masa-masa non tahapan. Nah, sebagai ketua saya memastikan kegiatan seperti evaluasi pengawasan, lalu kemudian penguatan kapasitas SDM, serta penyusunan strategi pengawasan ke depan tetap berjalan. Nah, selain itu, kami juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat melalui program sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Nah, jadi masa-masa non tahapan ini sebetulnya menjadi momentum untuk lembaga pengawas itu sendiri untuk memperkuat kesiapan agar saat tahapan pemilu dimulai, seluruh jajaran sudah siap baik dari sisi kapasitas maupun dari strategi. Siap, Pak. Jadi selain menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan, secara berkelanjutan, Pak, program apa saja sih yang telah, atau maupun akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Bandung di masa non tahapan ini, agar masyarakat tetap mendapatkan pendidikan demokrasi dan kepemiluan? Ya,
pada masa non-tahapan, Bawaslu Kota Bandung tetap aktif melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan demokrasi, kepemiluan, dan juga pengawasan partisipatif. Ya, salah satu program yang kami laksanakan adalah Bawaslu Nyakola, yaitu program sosialisasi yang menyasar sekolah-sekolah di Kota Bandung. Nah, melalui program ini, Bawaslu memberikan edukasi mengenai kepemiluan, demokrasi, dan juga pentingnya pengawasan partisipatif kepada para pemilih pemula agar mereka memiliki pemahaman yang baik sebelum menggunakan hak pilihnya di masa yang akan datang. Ya, selain itu, kami juga ya yang hari ini kita sedang selenggarakan, kita melaksanakan program optimis obrolan pemilu Tiap tiap Kamis, Kamis ya. tiap Tiap Kamis. Kamis yang disampaikan melalui kanal YouTube Bawaslu Kota Bandung, yang kemudian program ini menjadi sarana penyebar luasan informasi tentang kepemiluan, eh, pengawasan pemilu, serta berbagai isu demokrasi yang dikemas secara menarik dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, kemudian terdapat pula kegiatan konsolidasi demokrasi, yaitu forum dialog dan diskusi yang mempertemukan antara Bawaslu Kota Bandung dengan berbagai elemen masyarakat. Nah, melalui kegiatan ini juga kami menyampaikan informasi tentang kepemiluan secara langsung kepada masyarakat, perorangan ataupun pemangku kepentingan dan juga komunitas ataupun organisasi kepemudaan masyarakat dan lain sebagainya, agar kegiatan ini juga bisa menjadi wadah untuk menyerap aspirasi, masukan, pandangan masyarakat terkait dengan pengawasan itu sendiri. Jadi di masa non-tahapan ini, Bawaslu Kota Bandung mungkin lagi gencar-gencarnya mengadakan sosialisasi, maupun itu ke pemilih pemula, masyarakat, dan organisasi yang tentunya berada di masyarakat Kota Bandung ya, Pak, ya? Betul, betul, betul. Oh, siap. Nah, Pak, sebagai penutup nih, Pak, apa harapan terbesar Bapak untuk Bawaslu Kota Bandung ke depan, dan khususnya dalam menjaga kualitas demokrasi yang berada di Kota Bandung? Ya, tentu harapan kami Bawaslu Kota Bandung dapat terus memperkuat perannya sebagai lembaga pengawas yang profesional, berintegritas, dan dipercaya oleh publik. Nah, ke depan kami juga ingin pengawasan tidak hanya kuat dari sisi kelembagaan, tapi juga kuat dan juga semakin didukung oleh partisipasi masyarakat. Nah, hal ini juga sejalan dengan semangat yang termaktub dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa pengawasan pemilu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan juga melibatkan berbagai pihak. Nah, dengan begitu, kualitas demokrasi di Kota Bandung bisa terus terjaga dan juga semakin baik. Siap, siap. Nah, Pak, dan terakhir nih, Pak, bisa berikan closing statement atau pesan kepada masyarakat Kota Bandung agar bisa turut berperan dalam mengawal dan mengawasi jalannya demokrasi, Pak. Ya, tentu kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Bandung untuk tidak hanya menjadi pemilih, tapi juga menjadi bagian daripada pengawas pemilu. Jika menemukan dugaan pelanggaran nanti misalnya begitu ya di masa-masa tahapan, jangan ragu untuk melapor kepada Bawaslu agar setiap proses penyelenggaraan pesta demokrasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip yang jujur, adil, dan juga berintegritas. Nah, partisipasi masyarakat ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu. Nah, selain itu, perlu kita pahami bersama bahwa kualitas pemilih akan sangat menentukan kualitas pemimpin yang terpilih. Nah, semakin cerdas, semakin kritis, semakin aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya serta mengawasi jajaran jalannya penyelenggaraan demokrasi, maka semakin besar pula peluang lahirnya pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Nah, karena pada akhirnya demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat turut menjaga, mengawal, dan mengawasinya secara bersama-sama. Terima kasih banyak, Pak, atas jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada tentunya sahabat-sahabat Bawaslu, terutama penonton setia optimis yang sering menonton episode dari awal sampai kali ini. Dari seluruh perbincangan kita bisa kita lihat bahwa pengawasan pemilu bukan hanya soal kerja teknis di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana membangun kolaborasi, menjaga integritas, dan memastikan demokrasi berjalan dengan baik, ya. Sahabat Bawaslu, demokrasi bukan hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga partisipasi kita semua sebagai masyarakat.
Saya Rizky Ramdhani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.